Apa yang dilakukan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan mempercayakan operasi besar berisiko tinggi serta dengan taruhan nyawa kepada tim dokter dan para tenaga medis RSPPN Sudirman merupakan contoh yang sangat baik dari seorang pemimpin bangsa agar masyarakat Indonesia semakin percaya kepada para dokter dan tenaga medis asli Indonesia dan tidak ragu-ragu lagi untuk berobat di rumah sakit di dalam negeri, termasuk RSPPN Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kawan Minbot, keputusan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjalani operasi besar di Rumah Sakit Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan contoh yang sangat baik dari seorang pemimpin bangsa, mengingat masih banyak orang Indonesia yang lebih percaya berobat di luar negeri ketimbang di negeri sendiri. Padahal di Indonesia pun sudah banyak dokter ahli yang berkualitas internasional, serta sejumlah rumah sakit modern dengan peralatan medis yang amat canggih, seperti RSPPN Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kecenderungan warga negara Indonesia yang lebih suka memilih berobat di luar negeri pernah dikeluhkan Presiden Jokowi pada berbagai kesempatan. Di antaranya saat Jokowi memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2024 pada bulan April yang telah lalu. Jokowi mengatakan hampir 2 juta warga negara Indonesia lebih suka berobat di rumah sakit di luar negeri. Akibatnya, Indonesia kehilangan potensi devisa sekitar 11,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 180 triliun rupiah. Uang sebesar itu berputar di negara lain yang tentu saja menguntungkan negara-negara bersangkutan, terutama Malaysia dan Singapura. Keluhan Jokowi pada April lalu bukan pertama kalinya disampaikan Presiden. Tahun lalu, 3 kali Jokowi menyampaikan keluhan yang sama, yakni pada sekitar bulan Maret, Juni, dan November 2023. Bahkan melalui tweetan di akun X-nya @Jokowi, Presiden secara rinci menyebutkan lebih dari 1 juta warga negara Indonesia berobat ke Singapura, lalu sekitar 750.000 orang berobat ke Malaysia. Selebihnya berobat ke Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan negara lainnya. Mengapa sampai berkali-kali Jokowi mengeluhkan hal itu? Sebab kritikan Jokowi terhadap warga negara Indonesia yang suka berobat ke luar negeri tidak membuahkan hasil. Tetap saja, masih banyak orang Indonesia, termasuk pejabat pemerintah, yang lebih percaya kepada para dokter dan tenaga medis negara lain ketimbang para dokter dan tenaga medis Indonesia yang merupakan putra-putra terbaik bangsa di bidangnya masing-masing. Padahal menurut Jokowi, fasilitas kesehatan yang tersedia di rumah sakit di Indonesia sebenarnya tidak kalah canggih dibandingkan negara lain. Namun hal ini tampaknya tidak sepenuhnya dipahami masyarakat. Tentu saja banyak alasan yang membuat sebagian warga negara Indonesia lebih suka berobat ke luar negeri. Pertama, karena belum percaya pada keahlian para dokter dan tenaga medis di dalam negeri. Kedua, belum yakin dengan kecanggihan peralatan medis di rumah sakit besar di Indonesia. Dan ketiga, ada yang berpendapat bahwa berobat di luar negeri itu biayanya lebih murah dibandingkan dengan biaya berobat di dalam negeri. Untuk alasan pertama dan kedua, mungkin saja disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak yang berwenang di bidang kesehatan dan belum bisa meyakinkan masyarakat tentang kelengkapan peralatan medis yang dimiliki rumah sakit besar di Indonesia, serta sosialisasi tentang keahlian para dokter Indonesia yang sebenarnya tidak kalah oleh para dokter ahli di luar negeri. Tetapi kawan Minbot,
Untuk alasan yang ketiga tampaknya perlu dipertanyakan lebih lanjut. Benarkah biaya berobat di luar negeri lebih murah ketimbang biaya berobat di dalam negeri? Mengingat orang-orang yang berobat di luar negeri umumnya adalah mereka yang berduit atau kelebihan duit. Dengan berobat di luar negeri, logikanya biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak lagi. Karena selain biaya pengobatan, mereka juga harus mengeluarkan biaya transportasi pesawat udara pulang pergi untuk pasien dan keluarganya yang tentunya cukup mahal. Dan itu belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi atau penginapan di negara bersangkutan untuk keluarga pasien. Dengan logika sederhana ini, maka bisa diperkirakan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat di luar negeri sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan jika berobat di dalam negeri. Lepas dari semua itu, masyarakat memang perlu diyakinkan bahwa berobat di dalam negeri sebenarnya akan lebih menguntungkan dibandingkan berobat di luar negeri. Untuk itu, masyarakat perlu memperoleh contoh konkret dari para pejabat Indonesia. Dan contoh konkret itu baru saja dibuktikan oleh Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo yang selama puluhan tahun menderita cedera yang amat sangat di bagian kakinya sebelah kiri, mempercayakan proses penyembuhan kakinya kepada para dokter, perawat, dan tenaga medis di Rumah Sakit Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Jenderal Sudirman melalui operasi besar berisiko tinggi dengan taruhan nyawa dan berhasil. Sebagaimana diketahui, cedera di kaki kiri Prabowo terjadi dalam 2 kali kecelakaan tugas tatkala masih menjadi perwira Kopassus pada tahun 1980-an. Pertama, dalam latihan terjun payung di Jerman yang mengakibatkan kaki kirinya patah. Yang kedua, terjadi akibat terjatuh dari tebing yang cukup tinggi dalam salah satu operasi tempur di tanah air dan lagi-lagi kaki kirinya yang pernah patah cedera untuk kedua kalinya. Prabowo sudah berkali-kali menjalani operasi di kaki kirinya di luar negeri, namun tak kunjung membaik. Ia harus menahan rasa sakit di kaki kirinya selama puluhan tahun, sehingga langkahnya pun selalu tampak terpincang-pincang. Namun Prabowo seakan tidak pernah mempedulikan hal itu. Ia tetap saja berjalan tertatih-tatih saat melaksanakan tugas sebagai Menteri Pertahanan. Padahal rasa sakit di kaki kirinya semakin menjadi-jadi seiring bertambahnya usia. Prabowo akhirnya mempercayakan pengobatan kakinya kepada para dokter dan tenaga medis di RSPPN Sudirman, rumah sakit militer terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Dan sehari setelah keluar dari rumah sakit, Prabowo kembali beraktivitas dan langsung menghadiri upacara Hari Ulang Tahun Kepolisian RI yang ke-78 di lapangan Monas, Jakarta. RSPPN Sudirman merupakan satu dari 25 rumah sakit militer yang dibangun di berbagai wilayah Indonesia oleh Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Rumah sakit militer itu, terutama RSPPN Sudirman, memiliki peralatan medis yang canggih yang tidak kalah oleh rumah sakit di luar negeri. Juga memiliki sejumlah dokter ahli yang telah terlatih dan teruji. Rumah sakit militer itu tidak hanya melayani para prajurit TNI dan keluarganya, tetapi juga melayani masyarakat umum. Bahkan di RSPPN Sudirman, tersedia layanan general check-up secara gratis untuk masyarakat umum. Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Jenderal Sudirman atau RSPPN Sudirman berdiri di atas lahan seluas 2,2 hektar dengan luas bangunan 62.000 meter persegi.
Rumah sakit yang berlokasi di Jalan Veteran Raya Bintaro, Jakarta Selatan ini terdiri atas 28 lantai dengan tinggi gedung secara keseluruhan 125 meter. RSPPN Sudirman yang diresmikan Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada tanggal 19 Februari 2024 itu menyediakan berbagai layanan kesehatan lengkap serta sejumlah fasilitas lainnya, seperti ruang rawat inap berkapasitas 1.000 tempat tidur, belasan ruang operasi, 90 ruang perawatan intensif seperti ICU, ICCU, NICU, dan PICU, serta instalasi gawat darurat atau IGD yang berkapasitas 55 tempat tidur. Menurut Menhan Prabowo, layanan kesehatan RSPPN juga mencakup seluruh organ, termasuk diantaranya layanan radiologi yang dilengkapi alat-alat seperti DSA atau Digital Subtraction Angiography, MRI dengan spektrum tinggi yakni Tesla 3, CT scan, catheterization laboratory, panoramic 360 derajat sehingga bisa melihat semua organ tubuh dari segala sisi, dan USG 4 dimensi. Tersedia juga layanan terpadu yang dilengkapi alat robotik dan laser untuk penyandang disabilitas dan penderita kelemahan kaki dan tangan. Kemudian 30 unit mesin cuci darah atau hemodialisis, 2 unit alat terapi gangguan pembuluh darah, layanan generatif medicine, serta layanan terpadu untuk kemoterapi dan operasi kanker. RSPPN Sudirman tidak hanya menjadi rumah sakit rujukan untuk pelayanan kesehatan umum, tetapi juga rumah sakit yang disediakan untuk tanggap bencana. Sekaligus rumah sakit pendidikan untuk para sarjana kedokteran dan para dokter spesialis. Saat ini RSPPN Sudirman juga digunakan oleh para mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan RI atau UNHAN sebagai tempat riset dan pembelajaran. Menhan Prabowo juga membuka peluang kerjasama pendidikan dan riset di RSPPN Sudirman dengan universitas-universitas lainnya, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Di RSPPN Sudirman inilah Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mempercayakan operasi besar kaki kirinya kepada para dokter ahli dan tenaga medis yang merupakan putra-putra bangsa Indonesia. Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada tim dokter yang telah menangani operasi besar tersebut, yakni Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Robert Hutauruk, Kolonel Dr. Sunario, Dr. Siska Widayati, dan Dr. Thomas, serta para tenaga medis di RSPPN Sudirman, atas keberhasilan mereka melakukan operasi besar yang dilakukannya terhadap sang presiden terpilih. Ucapan terima kasih itu disampaikan Prabowo melalui akun Instagramnya @prabowo. Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas dukungan moral dan doanya, serta terima kasih untuk seluruh masyarakat yang telah mendoakannya. Saya sadar dan paham bahwa tindakan medis yang saya jalani penuh risiko dan pertaruhan nyawa. Demikian tulis Prabowo dalam caption Instagramnya. Saya yakinkan diri bahwa semua ini untuk negara dan bangsa. Saya juga yakin tim dokter dan tenaga medis yang menanganinya handal dan profesional. Selanjutnya Prabowo menulis, puji syukur tim dokter berhasil melakukan tindakan medis untuk memulihkan cedera yang saya alami selama ini. Insya Allah, dengan kondisi sehat walafiat, ke depan saya semakin siap untuk berbakti dan mengabdi bagi negara dan rakyat Indonesia. Sekali lagi kawan Minmot, apa yang dilakukan Presiden terpilih Prabowo Subianto
dengan mempercayakan operasi besar berisiko tinggi serta dengan taruhan nyawa kepada tim dokter dan para tenaga medis RSPPN Sudirman, merupakan contoh yang sangat baik dari seorang pemimpin bangsa agar masyarakat Indonesia semakin percaya kepada para dokter dan tenaga medis asli Indonesia dan tidak ragu-ragu lagi untuk berobat di rumah sakit di dalam negeri, termasuk RSPPN Panglima Besar Jenderal Sudirman. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang berani dan bersedia memberikan contoh konkret kepada masyarakat yang dipimpinnya, meskipun dengan taruhan nyawa. Dan Prabowo telah memberikan contoh konkret itu. Semoga dengan contoh yang telah ditunjukkan Presiden terpilih Prabowo Subianto, warga negara Indonesia pun menjadi semakin percaya kepada layanan kesehatan di dalam negeri, sehingga tidak perlu lagi berobat ke luar negeri. Akhirul kalam, kami atas nama seluruh tim di kanal Minmot atau kanal Man of Our Time, mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo atas keberhasilan operasi yang telah Bapak jalani di RSPPN Sudirman. Kami menunggu karya-karya Bapak selanjutnya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Semoga Bapak selalu sehat dan tetap semangat. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komentar. Terima kasih untuk kesediaan Anda mengikuti program-program kami. Salam Minmot. Men of our time.